bilang, "Ya Allah, berikan saya harta sebanyak-banyaknya." "Ya Rasulullah, bantu aku dan sampaikan kepada Allah, apakah aku tidak berhak mendapatkan semua kekayaan?" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku. Di video kali ini aku akan sedikit cerita atau sedikit curhat kepada kalian, khususnya para penonton. Tapi mau ada yang nonton mau enggak, seenggaknya saya sudah menyampaikannya lewat video ini. Semoga aja dari cerita ini bisa kalian ambil pelajarannya atau bisa kalian mengerti gitu. Jadi cerita ini diangkat dari seorang suami istri pada abad-abad yang lalu. Mereka adalah sepasang suami istri yang sudah dijanjikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi penghuni surga Firdaus. Namun karena perilakunya mereka sendiri, terjerumuslah mereka menjadi penghuni neraka jahanam. Jadi ceritanya mereka tuh sepasang suami istri yang memiliki tingkat kemiskinan yang sangat rendah. Mereka tidak memiliki apa-apa, namun mereka memiliki akhlak terpuji yang membuat Allah dan para nabi pun menjanjikan mereka untuk menjadikan penghuni surga. Mereka tidak memiliki rumah, tidak memiliki apa-apa. Bahkan tempat tinggalnya pun mereka membuat sebuah gubuk kecil dari batang-batang kayu yang ada di situ. Mereka pun hanya memiliki satu biji pakaian atau jubah yang bila mana salah satu dari mereka hendak bepergian, mereka saling bergantian memakai pakaian itu. Jadi misalkan kayak gini, jika istrinya hendak pergi, sang suami terpaksa melepas pakaian itu. Begitupun sebaliknya, jika sang suami pergi, sang istri terpaksa juga melepaskan pakaiannya itu yang dia pakai untuk sang suami yang hendak bepergian. Mereka nggak pernah bepergian bersama-sama ya, karena mereka mempunyai pakaian cuma satu gitu. Namun hebatnya mereka, ketika ada acara pengajian, mereka tidak pernah telat. Misalkan pengajian hari ini, suaminya pasti datang. Pengajian besok, si istrinya yang datang. Terus bergantian seperti itu. Tidak pernah telat dan tidak pernah terlambat sekalipun. Bahkan sholat pun dari sholat fardu, terus sholat sunat, semuanya mereka kerjakan. Tidak ada kata malas lah, tidak ada kata patah semangat lah. Namun mereka selalu berdoa kepada Rasulullah, kepada Allah. Dan mereka selalu berkata, "Ya Allah, tolong berikan saya kekayaan yang melimpah. Tolong angkat harkat derajat saya." Hampir setiap hari mereka selalu bilang kayak gitu. Namun Allah berkata tidak. Dan Allah mengatakan, "Wahai hambaku, kamu sudah termasuk orang yang terpuji, dan kalian akan kujadikan sebagai penghuni surga." Rasulullah pun sama menjawab seperti itu. "Aku sangat menyukai orang-orang miskin seperti kalian. Maka dari itu aku mendukung bahwa kalian pantas menjadi penghuni surganya Firdaus atau surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Namun sepasang suami istri ini kekeh gitu berdoa agar mendapatkan harta yang melimpah. Terus aja berdoa seperti itu. Di setiap malam, setiap pagi, setiap sore selalu berdoa, "Ya Rasulullah, tolong sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kami berhak mendapatkan harta seperti orang-orang di luar sana, karena kami sudah capek menghadapi semua ujian ini. Kami sudah capek menghadapi semua kemiskinan ini. Setiap hari, pagi, sore, malam, mereka cuma bilang, 'Ya Allah, berikan saya harta sebanyak-banyaknya. Ya Rasulullah, bantu aku dan sampaikan kepada Allah, apakah aku tidak berhak mendapatkan semua kekayaan? Apakah aku tidak berhak mendapatkan titipan harta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala?' Sampai-sampai Rasulullah pun mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkata, 'Ya Allah, bagaimana ini?
Sepasang suami istri ini menginginkan sebuah harta dari Engkau ya Allah. Saya tidak tega melihat orang-orang soleh berdoa sekeras mungkin untuk mendapatkan sesuatu. Apakah pantas mereka tidak mendapatkannya? Karena Allah itu selalu mengabulkan doa Rasulullah atau tidak dapat menolak doa dari Rasulullah, maka keesokan paginya ada seseorang yang mengirim satu biji domba kepada sepasang suami istri ini. Dan orang itu berkata, "Rawatlah domba ini. Dia memiliki jenis kelamin perempuan. Dan kebetulan domba ini sedang mengandung," kata orang itu. Sepasang suami istri ini pun langsung kaget dan bahagia. Lalu berdoa, "Terima kasih ya Allah atas rezeki hari ini, atas apa yang Allah berikan hari ini. Saya sangat mensyukurinya." Mereka begitu bahagia atas kehadiran domba itu dan mereka rawatnya berdua. Setelah beberapa lama kemudian mereka rawat, domba ini melahirkan 4 anak yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jadi mereka memiliki 6 biji domba. Setelah domba-domba itu besar, terjadi perkawinanlah antara domba laki-laki sama perempuan ini dan mempunyai anak lagi. Dari masing-masing domba mempunyai 4 anak. Terus aja seperti itu, beranak hingga sepasang suami istri pun menjadi orang terkaya di kampung itu, di tempat tinggal itu. Mereka sudah mampu membeli rumah seperti istana. Namun setelah mereka memiliki semuanya, ketika hendak ada pengajian, mereka sama sekali tidak datang. Ketika hendak azan tiba, mereka sama sekali tidak melaksanakan sholat. Alasannya kenapa? Mereka terlalu sibuk mengurus duniawi dari sejak mereka memiliki domba-domba itu. Dan setelah mereka memiliki semuanya, memiliki segalanya, memiliki harta yang melimpah, mereka sama sekali tidak mengingat Allah yang telah memberikan mereka rezeki yang melimpah. Sang istri pun sama. Dia malah sibuk untuk membeli ini, membeli itu, membeli keperluannya sendiri tanpa memikirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan mereka rezeki. Nauzubillahi min dzalik. Allah pun menegur Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, lihatlah hambaku, lihatlah hambamu yang dulu merintih-rintih tiap malam, pagi, sore untuk mendapatkan sesuatu. Mereka sekarang tidak mengingatku, mereka melupakan aku, dan mereka sama sekali tidak mempunyai rasa syukur. Mereka tidak seperti hambaku yang dulu-dulu." Rasulullah pun menjawab, "Maafkan aku ya Allah, aku tidak menyangka bahwa mereka akan berlaku seperti ini." Tidak lama kemudian Allah pun murka kepada mereka, lalu mencabut harta bandanya yang mereka miliki. Allah datangkan gempa yang sebesar-besarnya hingga mampu menghancurkan istana-istana yang mereka miliki. Mereka pun berteriak, "Ya Allah, maafkan aku, ya Allah, maafkan aku, terus maafkan aku, maafkan aku." Namun Allah sama sekali tidak mendengarnya, hingga mereka pun bertemu dengan azalnya dan dimasukkannya mereka ke dalam neraka jahanam. Nah, maka dari itu teman-teman, pandai-pandailah bersyukur atas apa yang sekarang kalian miliki. Karena Allah itu sama sekali tidak membeda-bedakan, tidak memandang mana orang kaya, mana orang miskin, tidak. Melainkan Allah itu hanya menilai akhlak-akhlak yang taat kepadanya. Maka dari itu teman-teman, mau kalian tidak punya apa-apa, mau kalian memiliki segalanya, tetaplah bersyukur. Karena tidak ada yang tidak mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kata Allah jadi, maka jadilah. Dan ketika Ia sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Mau dalam keadaan apapun kalian sekarang, itu adalah merupakan hal terbaik di mata Allah. Kalian juga pasti bisalah menilai dan bisa mengambil pelajaran-pelajarannya dari cerita ini. Mungkin sekian video dari saya. Semoga kalian suka. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you for watching.